warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Nanta Khairunisa, kelas B Manajemen Pendidikan Islam. Dan di sini saya akan mempresentasikan salah satu metode dalam menyusun rencana strategi, yaitu metode Balanced Scorecard. Oke, yang pertama mengenai konsep sejarah. BSC pertama kali dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada tahun 1990-an sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasi secara lebih holistik. Kaplan dan Norton menciptakan BSC sebagai respon terhadap kekurangan model pengukuran kinerja tradisional yang terlalu fokus pada aspek finansial. Mereka berargumen bahwa untuk mencapai tujuan jangka panjang, organisasi perlu mempertimbangkan faktor non-finansial juga. Dan lambat laun, konsep sejarah Balanced Scorecard ini dalam rencana strategi pendidikan melibatkan penerapan model ini untuk meningkatkan kinerja dan kualitas lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan, BSC diadaptasi untuk membantu lembaga memahami dan mengelola kinerja. Mereka berdasarkan 4 perspektif. Yang pertama, keuangan, yang kedua, pelanggan, yang ketiga, proses internal, dan yang terakhir, pembelajaran serta pertumbuhan. Yang kemudian hal ini dapat mendukung lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan jangka panjang dan meningkatkan kualitas layanan. Dan mengenai langkah-langkah penyusunan Restra menggunakan metode Balanced Scorecard ini ada 9. Yang pertama, penetapan visi dan misi, yang dimana penetapan visi dan misi ini merupakan hal yang sangat krusial pada lembaga pendidikan. Yang kedua, analisis situasi. Analisis situasi ini dapat kita ketahui apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi lembaga pendidikan, serta mengidentifikasi pemangku kepentingan, seperti mahasiswa, dosen, orang tua, dan masyarakat, serta kebutuhan dan harapan mereka. Cara yang ketiga, yaitu identifikasi tujuan strategi. Tujuan strategi berdasarkan 4 perspektif, yaitu keuangan, pelayanan pelanggan, kemudian proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama mengenai tujuan strategi berdasarkan perspektif keuangan, yang dimana biaya operasional dan investasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan untuk pelayanan pelanggan, menilai kepuasan mahasiswa, orang tua, dan masyarakat, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Yang ketiga, proses internal, merupakan memperbaiki proses penyampaian pendidikan termasuk kurikulum ataupun pengajaran dan manajemen pembelajaran. Yang terakhir, pembelajaran dan pertumbuhan, yang dimana mengembangkan kemampuan sumber daya manusia seperti dosen dan staf, serta meningkatkan penggunaan teknologi dan inovasi. Keempat, pengembangan indikator kinerja, yang dimana pengembangan indikator tersebut tidak lepas dari 4 perspektif tadi. Keuangan, biaya per mahasiswa, pelanggan, tingkat kepuasan mahasiswa dari survei, proses internal, presentasi mahasiswa yang lulus tepat waktu, yang kemudian pembelajaran dan pertumbuhan merupakan jumlah pelatihan yang diikuti dosen per tahun. Yang kelima, langkah yang kelima, penetapan target, yang dimana untuk setiap indikator ditetapkan target yang jelas dan realitas, sehingga bisa diketahui seberapa target yang bisa dicapai. Langkah yang keenam yaitu rencana aksi, yang merupakan membuat perencanaan aksi yang jelas dan konkret, mencakup sumber daya yang dibutuhkan dan waktu pelaksanaan, serta menetapkan penanggung jawabnya. Yang ketujuh, pengumpulan data dan evaluasi, yang dimana pengumpulan data secara teratur dan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dan melakukan evaluasi rutin untuk menilai kemajuan target. Yang kedelapan, umpan balik dan penyesuaian, yang dimana tinjauan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki serta menyusun strategi yang sesuai dengan hasil evaluasi. Dan yang terakhir, komunikasi dan sosialisasi, yang dimana Restra ini akan dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan, yang kemudian pemangku kepentingan tersebut harus dilibatkan dalam kepentingan implementasi dan evaluasi tersebut. Dan di sini saya mencontohkan sekolah yang menggunakan metode Balanced Scorecard, yaitu di SMP Negeri 2 Leces, yang dimana sekolah ini memiliki visi dan misi. Visi menjadi lembaga pendidikan unggul yang berorientasi pada pengembangan karakter dan peristiwa prestasi siswa. Misi meningkatkan kualitas pembelajaran, layanan, dan pengelolaan sumber daya. Yang kemudian, yang dimana metode Balanced Scorecard ini tidak lepas dari 4 perspektif tadi ya teman-teman, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran pertumbuhan. Yang dimana di SMP Negeri 2 Cules ini, di Negeri 2 Leces ini,
sangat memenuhi perspektif tersebut. Yang pertama, perspektif pelanggan, mengukur kepuasan siswa dan hubungan antara siswa dengan guru yang menunjukkan hasil memuaskan. Perspektif proses internal, yaitu kualitas layanan perpustakaan dan pembelajaran. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, peningkatan mutu pendidik melalui pelatihan. Serta yang terakhir, perspektif keuangan, di mana pengelolaan anggaran untuk penggadaan buku dan kegiatan penilaian sekolah. Sekian dari saya, apabila ada salah dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.